Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk keluarga BCM Kuala Lumpur, Selangor Negeri 9, BCM Johor, dan semua cabang-cabang sampai yang ada di Pahang. Selamat menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kita secara online. Dimanapun saudara berada, mari siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami meskipun masih secara online. Biar kami tetap fokus menikmati Tuhan, lawatan Tuhan, berkat Tuhan nyata atas ibadah kami dari awal sampai akhir. Sukacita Allah memenuhi hati kami, ruangan di mana kami memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami siap memuji Engkau karena kasih Allah begitu ajaib dan besar dalam hidup kami. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Mari semua bangkit, berdiri memuji Tuhan. Kasih Tuhan itu hebat dan ajaib, amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Oh, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Semua tepuk tangan, soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Tuhan kita baik, amin.
Mari kita bersorak, bersyukur, memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, all our praise and glory only unto You, O Lord. You alone are worthy to be praised. We have come together to magnify Your name. Hallelujah. Hallelujah. Let's shout for joy. Shout for joy. Hallelujah. Shout for joy. Hallelujah. Hallelujah. Shout for joy. Hallelujah. Shout for joy. Hallelujah. Hallelujah. Soraklah, soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari buka kedua tangan saudara, Bapak Ibu saudara. Terima kasih Tuhan. Kami masuki gerbang-Mu dengan ucapan syukur. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk lebih lagi mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi kami semua. Hati kami haus dan rindu akan hadirat. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu kepada
katakan Engkau kekuatan kami. Oh, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Mari angkat tangan saudara. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari angkat tangan saudara, sembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Hati kami haus menyembah. Kami rindu lawatan, kami rindu Engkau Tuhan. Oh, terima kasih. Kau melawat kami anak-anak, Kau melawat kami umat. Dalam hadirat-Mu kami dikuatkan, dalam hadirat-Mu kami dipulihkan, dalam hadirat-Mu kami disembuhkan. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik.
Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat kesempatan yang indah ini. Kami masih boleh menaikkan syukur kami, penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melawat setiap umat-Mu, melawat setiap gereja-Mu, dimanapun kami berada, di ruangan dimanapun kami berada, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau hadir di tempat ini, Bapa, melawat setiap umat-Mu, melawat setiap gereja-Mu, Tuhan Yesus. Bapa, berikan kekuatan yang baru buat setiap pribadi kami, berikan kami pengharapan yang baru, kami tetap setia melayani Engkau, setia menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu, ya Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap pemimpin rohani kami. Berkati setiap pribadi mereka. Berkat yang sempurna menjadi bagian mereka. Kami mengangkat tangan, kami melepaskan berkat Tuhan. Buat Pastor Niko, buat Pastor Johan, buat Pastor Irwan juga. Buat Pastor Winston Simamora bersama dengan setiap mission pastor yang ada di bangsa ini, khususnya Tuhan Yesus yang ada di Malaysia ya Bapa. Berkati setiap pribadi mereka, pekerjaan-Mu sempurna buat setiap pribadi mereka. Berkati keluarga mereka, pelayanan mereka. Kami percaya Engkau setiap memakai mereka di setiap usia mereka saat ini Tuhan Yesus. Tidak terbatas kuasa-Mu memberkati setiap mereka, mengurapi setiap mereka dengan urapan-urapan yang baru, dengan karunia-karunia yang sempurna yang baru ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap pribadi mereka, melalui mereka banyak jiwa-jiwa yang semakin dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang semakin mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus setiap pribadi mereka, cukupkan setiap kebutuhan mereka ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa buat keadaan saat ini Tuhan, Engkau berkati setiap pribadi kami melalui wabah COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami hamba-hamba-Mu, umat-Mu semakin mendekatkan diri kepada Engkau dengan satu hati, dengan iman. Kami perkatakan COVID-19 boleh berhenti di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. COVID-19 ini Tuhan boleh segera berhenti. Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap tim medis Tuhan, berkati setiap orang-orang Tuhan yang mungkin saat ini dalam sakit penyakit ini Tuhan Yesus. Berkati setiap pasien-pasien, berkati setiap orang-orang yang bekerja di hospital juga Bapa yang baik. Engkau memberkati setiap mereka, berikan kekuatan baru Tuhan Yesus, semangat yang baru untuk mereka boleh berpengharapan penuh kepada Engkau yang adalah Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga Tuhan berdoa buat krisis ekonomi saat ini yang mungkin menggoncangkan iman kami. Kami perkatakan kami semakin teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami perkatakan kami semakin setia di dalam Engkau. Lewat krisis ekonomi saat ini Tuhan Yesus, kami semakin setia dan semakin mengandalkan Engkau ya Allah yang luar biasa. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa-bangsa, khususnya buat bangsa Indonesia, bangsa Malaysia Tuhan Yesus, dan juga buat bangsa-bangsa yang lain. Kami percaya pengurapan-Mu sempurna buat setiap bangsa-bangsa ya Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus, berkati bangsa Indonesia, berkati bangsa Malaysia, berkati bangsa-bangsa yang lain. Kami percaya sempurnalah penyertaan-Mu buat bangsa-bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya juga Tuhan ya Allah yang luar biasa, bangsa ke bangsa akan mengalami pribadi-Mu, akan menerima pencurahan Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Pentakosta yang ketiga akan menjadi bagian bangsa Indonesia, akan menjadi bagian
bangsa Malaysia Tuhan Yesus, dan juga bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat firman-Mu yang sebentar kami akan dengarkan Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu, gereja-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Bela firman-Mu menjadi kebutuhan setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Bela firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi rema dalam pribadi kami ya Tuhan Yesus. Untuk kami boleh menjalani hari-hari kami dengan iman kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Melalui firman-Mu kami semakin mengandalkan Tuhan. Kami semakin digairahkan untuk melayani Engkau ya Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkat-Mu sempurna buat hamba-Mu ya Allah. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa juga Tuhan Yesus. Kami juga sudah berdoa Tuhan Yesus. Kami tidak lupa berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang setia memberikan persembahan online Bapa yang baik. Tuhan Yesus berkati setiap pribadi mereka memberikan persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, dan juga persembahan ucapan syukur ya Tuhan Yesus. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang setia, berkati setiap pekerjaan tangan mereka, berkati setiap usaha mereka. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Allah, terima kasih berbicara Engkau melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut berkat-Mu, haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Saya percaya saudara diberkati di setiap rumah di tempat saudara berada sekarang. Dan saya menyapa saudara, biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kita di ibadah hari ini. Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sampai sekarang kami bisa menikmati hadirat-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Berkat-berkat-Mu atas kami, semua karena kebaikan dan anugerah-Mu semata-mata bagi kami Tuhan. Kami percaya setiap kami di tempat ini, dalam ibadah hari ini Tuhan, di setiap rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, berkat Tuhan melimpah atas setiap kami. Berkati Tuhan keluarga-keluarga, berkati para single, berkati juga Tuhan anak-anak kecil, berkati Tuhan pekerjaan mereka, keluarga mereka, apapun yang mereka rindukan hari-hari ini Tuhan, biarlah Engkau menjawab, dan biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi atas setiap kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada hari ini Tuhan, buka hati kami Tuhan, dan kami siap mendengar firman-Mu, kami siap dibentuk, kami siap ditegur, kami siap dinasihati oleh Tuhan, dan kami siap menerimanya dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini yang saya beri dengan judul proses pembentukan Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita dalam kehidupan pernah diproses, pernah dibentuk oleh Tuhan. Ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita alami sebagai anak Tuhan. Tetapi saya percaya Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap kita. Saudara, di dalam Alkitab, orang-orang hebat, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa adalah orang-orang yang tidak lepas dari proses pembentukan. Bangsa Israel, saudara, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, waktu mereka keluar dari Mesir, saudara, dikatakan mereka mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, mulai dari Mesir, bahkan perjalanan mereka untuk menuju tanah Kanaan. Perhatikan bangsa Israel di dalam Alkitab, saudara, mereka semua mengalami proses pembentukan. Sebagai orang percaya, kita juga mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan saya ambil hari ini adalah Yeremia 18 ayat 1-6. Saya akan bacakan saudara, kalau saudara boleh buka Alkitab masing-masing silakan, akan lebih baik. Dan mari kita baca bersama-sama Yeremia 18 ayat 1-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak
kepada kamu seperti tukang periuk ini. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara, firman Tuhan ini kita perhatikan bahwa Tuhan membentuk kita seperti Dia adalah tukang periuk atau penjunan, saudara. Artinya Tuhan memperhatikan kehidupan setiap orang percaya. Kalau saudara perhatikan kembali bangsa Israel, saudara, dikatakan bahwa bangsa Israel ini mengalami pembentukan yang cukup lama, yaitu 40 tahun di padang gurun. Saudara, dikatakan bahwa seperti dalam Yeremia 18 ayat 1-6 tadi dikatakan bahwa Allah bertindak sebagai tukang periuk atau penjunan kepada bangsa Israel. Dan dikatakan pembentukan itu juga berlaku bagi setiap saya dan saudara orang percaya di zaman ini, saudara. Dan itu kan kalau saudara perhatikan proses-proses pembentukan sebuah pot atau vas bunga yang berasal dari tanah liat, saudara, ada banyak proses yang harus dilewati supaya pot bunga atau vas bunga itu menjadi sesuatu yang cantik atau memiliki nilai jual atau memiliki tujuan yang lebih baik dari sekedar tanah liat yang mungkin tidak seberapa harganya, saudara, bahkan mungkin tidak berharga. Nah, Tuhan ingin seperti kita menjadi orang yang Dia bentuk dan akan menjadi seseorang yang lebih indah, saudara. Tentu saja untuk kemuliaannya. Dan kita akan belajar hari ini bagaimana proses-proses, kita akan melihat proses-proses bagaimana pengolahan tanah liat menjadi vas bunga, menjadi sesuatu yang bisa dipakai untuk hal-hal yang berguna, saudara. Misalnya seperti piring atau seperti mungkin gelas yang cantik, saudara, atau vas bunga. Itu bisa terjadi karena tanah liat itu mengalami proses-proses. Yang pertama, tanah liat kita akan melihat prosesnya. Tanah liat itu dibersihkan, saudara. Dipastikan dulu tanah liat ini menjadi sesuatu yang bisa dibentuk, saudara. Pastinya menjadi tanah yang halus, yang bersih. Dan untuk itu, saudara, dikatakan proses yang dialami oleh tanah liat ini dia dipijak-pijak dulu. Kemudian dia dibanting-banting, kemudian dia diramas-ramas, kemudian dia dibentuk sesuai dengan apa yang seorang tukang periuk atau seorang penjunan mau buat, saudara. Artinya dari proses-proses ini, saudara, kita melihat hidup kita kadang-kadang diizinkan Tuhan dibentuk dan ini tidak enak. Ya, masalah kita datang bertubi-tubi, masalah suami istri. Setelah suami istri selesai, masalah anak datang. Setelah masalah anak datang, masalah mertua. Setelah masalah mertua datang, masalah adik atau kakak kita. Atau setelah itu, saudara, kembali lagi masalah suami istri. Kembali lagi masalah anak-anak. Saudara, artinya kehidupan kita tidak bisa lepas dari masalah dan ada masalah yang diizinkan Tuhan untuk membentuk setiap kita supaya lebih indah, supaya memiliki nilai kehidupan yang lebih baik dan lebih mulia di mata Tuhan. Karena bagaimanapun, saudara, setiap saya dan saudara adalah orang yang penting di mata Tuhan. Oleh karena itu, saudara, dikatakan selanjutnya, saudara, seperti vas bunga yang dibuat dari tanah liat, saudara, dia dibentuk, saudara. Setelah dia dibentuk, tentu saja harus dikeringkan terlebih dahulu. Setelah dia dikeringkan, saudara, dikatakan bahwa dia dibakar, saudara. Artinya proses demi proses yang dialami tanah liat ini bukan cukup sehari atau dengan waktu yang sangat singkat. Tadi saya katakan bangsa Israel mengalami pembentukan Tuhan di padang gurun itu 40 tahun, saudara. Dan dikatakan setelah proses pembakaran, saudara, terjadi, akan masuk ke proses yang namanya finishing atau penyempurnaan. Seorang penjunan atau tukang periuk boleh mencat atau boleh membuat warna-warni, saudara, sesuai dengan apa yang dia mau. Kalau periuk belum jadi atau rusak, dikatakan akan dibuat kembali. Dikatakan akan diproses kembali, akan dibentuk kembali. Berarti proses itu kembali lagi terjadi mulai dari dihancurkan, saudara, dilembutkan dulu tanah liatnya, dipijak-pijak sampai benar-benar lembut sehingga tanah liat itu dengan mudah bisa dibentuk, saudara. Dan dikatakan bahwa setiap proses ini memakan waktu yang tidak sebentar.
Artinya kehidupan kita di proses Tuhan, mungkin saudara dan saya bertanya, waduh lama sekali masalah kepada Tuhan, bagaimana kehidupan kita diproses sedemikian rupa dalam waktu yang mungkin cukup lama. Ada proses yang sangat singkat saudara, tapi ada proses-proses yang memakan waktu yang cukup lama. Dan dikatakan saudara, setelah periuk itu atau vas bunga atau mungkin piring atau mungkin gelas ini saudara yang dibentuk dari tanah liat ini akan dibakar. Setelah dibakar saudara, akan terjadi proses finishing atau penyempurnaan sehingga bisa menjadi sebuah atau barang-barang yang cukup cantik dan memiliki nilai atau harga yang lebih tinggi dari tanah liat tadi. Bisa menjadi vas bunga yang cantik saudara, bisa menjadi gelas yang sangat cantik, bisa menjadi hiasan-hiasan yang sangat cantik yang bisa dibeli orang saudara untuk kegunaan di rumah mereka masing-masing. Nah, bangsa Israel saudara dikatakan sebelum masuk tanah perjanjian, bangsa ini mengalami pembentukan terlebih dahulu dengan waktu yang cukup lama, yaitu 40 tahun. Bangsa ini dibentuk dan pada jarak Mesir, padahal saudara jarak Mesir dengan tanah perjanjian, tanah Kanaan itu tidak terlalu jauh saudara. 40 tahun itu cukup lama. Kalau kita berjalan saudara dari Mesir sampai ke tanah perjanjian tidak sampai mungkin 2 bulan saudara, mungkin 40 hari atau tidak. Dalam zaman sekarang tentu saja memakan waktu yang cukup singkat untuk sampai. Lantas apa yang membuat bangsa ini begitu lama untuk dibentuk? Tentu saja kita mengetahui bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk saudara, keras hati. Padahal bangsa ini sudah melihat perbuatan Tuhan yang ajaib saudara. Di selama 40 tahun mulai dari Mesir, mulai dari mereka keluar dari Mesir saudara, bagaimana tangan Tuhan membawa mereka dari Mesir, kemudian selama di padang gurun mereka mengalami berkat Tuhan. Mereka mengalami yang namanya Tuhan itu mengirimkan mana, kemudian burung puyuh saudara. Bayangkan pada zaman itu mereka boleh menikmati daging, boleh menikmati roti surga saudara. Wah, bahkan air Tuhan sediakan melalui bukit-bukit batu yang ada. Dan dikatakan Tuhan memelihara mereka selama di padang gurun. Mereka saudara, tapi dalam perjalanan bangsa Israel, mereka tega mendoakan Tuhan, mereka bersungut-sungut ya, kita tahu itu saudara. Ketidakpercayaan mereka, ketidaktaatan mereka, pemberontakan bangsa ini saudara, membuat mereka harus mengalami pembentukan Tuhan yang cukup lama, yaitu 40 tahun. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang percaya di zaman ini? Saya percaya saya dan saudara memiliki hati yang begitu lembut saudara, amin. Ya, suami istri boleh mungkin salaman saudara, katakan kamu memiliki hati yang lembut saudara. Kenapa saya bilang begitu? Karena saudara diberkati Tuhan, saudara mengerti firman Tuhan, saudara dibentuk Tuhan. Saya percaya ada banyak jemaat hari-hari ini dibentuk Tuhan. Dan saya berdoa saudara melalui firman Tuhan ini, saudara diteguhkan bahwa proses pembentukan yang Tuhan izinkan bagi saudara, itu membuat atau itu saudara sedang dibentuk untuk sesuatu yang luar biasa. Artinya saudara bersukacitalah waktu dibentuk Tuhan. Amin. Nah, bagaimana respon kita saat kita dibentuk oleh Tuhan? Ya, ini penting saudara. Respon kita waktu kita dibentuk Tuhan, ini sangat penting untuk menentukan apakah setelah pembentukan kita bagaimana. Apakah kita menjadi dalam tanda kutip barang yang mulia atau kita menjadi barang yang rusak, seperti di Yeremia 18 ayat 6 dikatakan bahwa waktu dia melihat seorang tukang periuk saudara membentuk periuk atau mungkin membentuk pot yang dia mau saudara, ada yang rusak saudara, dia mengerjakannya kembali. Artinya begini saudara, mungkin waktu kita dibentuk kita mengalami peremukan yang luar biasa, tapi ingatlah Tuhan akan tetap membentuk saya dan saudara. Dan bagaimana respon kita ini penting saudara. Dan dikatakan yang pertama saya akan sampaikan saudara, bahwa yang pertama waktu kita dibentuk Tuhan, yang pertama jangan berontak. Artinya rendahkan hatimu waktu kita ditempa oleh Tuhan.
Ya, jadi kerendahan hati, jangan berontak. Ini penting waktu kita dibentuk Tuhan. Yeremia 45 ayat 9 saudara. Saya akan baca, atau saudara boleh buka Alkitab saudara, dan boleh kita baca bersama-sama. Yesaya 45 ayat 9 dikatakan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Saudara, artinya jelas sekali dikatakan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Waktu saya dan saudara masuk proses pembentukan Tuhan, yang pertama saudara, jangan sekali-sekali berontak. Amin. Jangan sekali-sekali menantang Tuhan. Dikatakan celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Celakalah orang yang waktu dia dibentuk Tuhan, dia berontak. Dia mungkin sombong atau dia tidak merendahkan hati. Saudara, ini kita harus hati-hati sebagai umat Tuhan. Hari ini kita dinasihati firman Tuhan. Firman Tuhan ini untuk saya dan saudara. Artinya sama-sama waktu Tuhan membentuk kita, yang pertama jangan berontak. Tapi rendahkan hatimu. Dan katakan kepada dirimu, oh iya aku sedang ditempa Tuhan. Oh iya aku sedang dibentuk Sang Penjunan. Oh iya aku sedang dibentuk oleh Tuhan. Dan seharusnya kita berbangga saudara. Karena kita dibentuk oleh Tuhan untuk sesuatu yang hebat. Saya percaya Tuhan tidak pernah membentuk kita untuk sesuatu yang tidak hebat. Oleh karena itu saudara, jangan berontak, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua adalah relakan hatimu. Ya, relakan hidupmu dibentuk Tuhan. Relakan karakter kita dibentuk Tuhan. Ada banyak hal saudara dalam hidup kita ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau itu tidak sesuai dan kita orang percaya, tentu saja Tuhan sangat ingin kita diubah. Tuhan sangat ingin kita diberkati. Tuhan sangat ingin karakter kita seperti karakter Yesus. Artinya relakan hatimu untuk dibentuk olehnya. Di Wahyu 3 ayat 19 dikatakan begini saudara. Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Artinya saudara, Tuhan membentuk kita, Tuhan menghajar kita, Tuhan menegur kita. Itu sesuatu yang dikatakan Dia karena sayang sama kita. Jadi kalau saya dan saudara sedang dibentuk Tuhan, mungkin hal-hal yang gak enak terjadi saudara. Tentu saja saudara, pembentukan ini maksudnya adalah sesuatu yang dimana Tuhan sedang membentuk kita untuk menuju ke satu yang disebut tanah perjanjian tentunya. Artinya tidak, pembentukan ini bukan karena dosa, bukan. Tetapi sesuatu yang Tuhan mau bentuk. Artinya kita mau dimuliakan oleh Tuhan, kita mau diangkat oleh Tuhan, kita mau dipercayakan lebih lagi oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara dikatakan, relakanlah hatimu dan bertobatlah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan menghajar, Tuhan akan menegur, Tuhan tentu saja akan membentuk setiap umatnya karena Dia mengasihi kita saudara. Nah yang ketiga saudara, positive thinking. Positive thinking dalam arti begini saudara, Tuhan tidak pernah salah dalam setiap hidup kita. Saudara, jangan sampai kita sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Sedikit-sedikit kita bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi hari-hari ini positive thinkinglah untuk melihat segala keadaanmu. Waktu engkau menghadapi masalah, positive thinking. Bahkan saya katakan saudara, selain positive thinking, saudara harus mengucap syukur. Seperti di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya saudara, dalam apapun yang saudara dan saya alami dalam setiap hidup kita saudara, terutama yang tidak baik saudara, dikatakan mengucap syukurlah. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah salah. Jadi kalau saudara mengalami hal-hal yang gak enak, hal-hal yang mungkin membuat engkau tertekan, yang mungkin membuat engkau mungkin sampai mungkin tidak tahu apa yang harus saudara perbuat, tetapi dikatakan positive thinking. Tuhan tidak pernah salah. Jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi lebih baik
saudara koreksi diri. Bahkan dikatakan tadi, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Positive thinking artinya kenapa? Karena Tuhan tidak pernah salah untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Makanya disebut tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya setiap saya dan saudara mengalami pembentukan Tuhan, responilah dengan cara yang baik, saudara. Dengan respon yang benar. Nah, saudara, bagaimana cara Tuhan membentuk kita? Melalui apa? Apa sarana yang kita punya di akhir zaman ini atau di saat sekarang untuk kita bisa dibentuk oleh Tuhan? Dan saudara dan saya sedang berada di dalam atau sedang melakukannya mungkin sekarang. Yang pertama tentu saja sarananya melalui Alkitab atau firman Tuhan. Alkitab itu berisi kebenaran firman Tuhan. Ada banyak teguran, ada banyak firman Tuhan yang tertulis di dalamnya. Dan Tuhan mau kita tidak hanya jadi pendengar tapi pelaku. Saudara tahu menjadi pelaku firman Tuhan kadang-kadang tidak mudah. Tetapi saya percaya setiap saya dan saudara, waktu saya menjadi pelaku firman Tuhan, waktu saudara menjadi pelaku firman Tuhan, saudara dibentuk. Misalnya saudara tidak mudah mungkin mengampuni, tapi karena saudara taat, saudara percaya, saudara dimampukan, saudara tidak berontak. Waktu saudara dibilang, ayo ampuni, misalnya. Saudara mau melakukannya dan akhirnya saudara, Tuhan membentuk kita dengan hal-hal yang Dia singkapkan dari kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab misalnya. Nah, yang kedua adalah melalui Roh Kudus. Yesus menjanjikan penolong yang lain setelah Yesus naik ke surga, yaitu Roh Kudus. Artinya Roh Kudus dikatakan akan mengajarkan kita tentang segala hal. Artinya saudara, setiap kita bisa bertanya kepada Roh Kudus. Artinya kita bisa mengandalkan Roh Kudus. Di akhir zaman ini, khususnya bagi kita gereja, di zaman pandemi ini saudara, dikatakan Roh Kudus itu penolong, pengajar, mengingatkan kita. Waktu Tuhan membentuk kita saudara, Roh Kudus itu bekerja. Dia akan mengingatkan, dia akan menegur. Jangan ini, jangan itu, lakukan A, lakukan B. Artinya saudara, kita tidak bisa lepas dari tuntunan Roh Kudus waktu Tuhan membentuk kita. Kemudian apalagi sarana yang Tuhan sediakan bagi kita saudara dalam proses pembentukan kehidupan kita? Gereja. Yang ketiga adalah gereja sebagai tubuh Kristus. Di dalam gereja saudara, kita akan belajar sebagai komunitas orang percaya untuk saling mengasihi, untuk saling menghormati, untuk saling menolong, untuk saling mendoakan. Paling tidak saudara, saudara boleh ingat tetanggamu, saudara boleh ingat teman-teman segereja saudara. Saudara boleh ingat mereka dan doakan mereka. Engkau sedang dibentuk menjadi orang yang bisa dikatakan mengasihi orang lain. Waktu Roh Kudus mengingatkan seseorang untuk saudara doakan, saudara sedang dibentuk. Walaupun itu hal sederhana, tapi saudara sedang dibentuk memiliki sifat atau karakter ilahi. Nah, di dalam gereja ada kelompok yang lebih kecil yaitu kul saudara. Saya berdoa dan saya berharap setiap jemaat Tuhan, ya, walaupun dimanapun saudara berada, di hostel khususnya, di rumah tangga, saudara boleh ikut kul, mungkin secara online atau offline. Bagi saudara yang bisa online, wah puji Tuhan. Bagi saudara yang ikut kul online, puji Tuhan juga. Artinya begini saudara, di dalam kul saudara dibentuk. Saudara mungkin mendengar keluhan-keluhan orang lain, mungkin mendengar kesaksian yang sangat membangun. Itu bisa membentuk hati saudara, membentuk hidup saudara. Saudara bisa belajar dari komunitas kecil ini. Saudara bisa menyampaikan apa yang mungkin menjadi kerinduan saudara dalam doa-doa di dalam kul. Saya percaya saudara di dalam kul dibentuk. Seseorang dibentuk untuk saling menghargai. Ya, satu dengan yang lain bisa terjadi pergesekan saudara. Pembentukan setiap kita di dalam kul misalnya terjadi pergesekan, terjadi konflik-konflik yang mungkin tidak besar saudara, kecil-kecil aja, tapi ini akan sangat mengganggu waktu kita tidak mau meresponi dengan baik. Jadi artinya saudara, kelompok kecil ini atau di dalam kul kita dibentuk Tuhan, mari saling menghargai, mari berlomba-lomba menjadi pelaku firman Tuhan,
mari sama-sama kita mau hidup bersama-sama dengan anggota kul. Bahkan di luar anggota kul sekalipun, dengan orang yang tidak seiman dengan kita sekalipun. Nah yang keempat saudara, apa yang menjadi sarana yang Tuhan beri untuk kita dibentuk, yaitu keluarga. Di dalam keluarga suami istri, saya percaya saudara banyak dibentuk saudara. Tapi mari suami istri mulai sadar bahwa saudara, suami atau istri itu adalah pembentuk yang bisa dikatakan yang luar biasa saudara. Para suami kalau melihat istri, ayo mulai pandang dia, wah wanita yang sungguh saudara bisa cintai. Bagi istri saudara, pandang suamimu, mungkin bagi beberapa orang yang mulai dingin dalam hubungan suami istri, anggaplah engkau sedang dibentuk untuk mengasihi orang yang mungkin dingin kepada Anda. Ya, dari artinya suami istri dibentuk oleh Tuhan di dalam rumah tangga, di dalam hal-hal isu-isu masalah-masalah yang lain saudara dalam keluarga, tentang bagaimana mendidik anak saudara, tentang bagaimana mengelola keuangan di dalam keluarga, tentang bagaimana hal-hal yang lain dalam rumah tangga. Mungkin saudara hanya sekedar meletakkan kasut atau meletakkan sepatu saja bisa menjadi persoalan suami istri. Tetapi saudara harus sadar saudara sedang dibentuk, ya. Dan saya percaya begitu juga dengan anak-anak, kakak adik. Saudara dalam keluarga saudara dibentuk, saudara mengalami pergesekan saudara. Saudara mengalami masalah-masalah yang mungkin bertubi-tubi. Tapi pandanglah itu sebagai pembentukan supaya saudara menjadi anak Tuhan yang lebih indah, anak Tuhan yang lebih mulia, anak Tuhan yang lebih mengalami berkat-berkat Tuhan karena saudara dipercayakan hal yang lebih besar. Yang terakhir saudara, sarana apa? Saudara boleh memiliki sikap hati ingin disiplin rohani, memiliki kedisiplinan rohani. Disiplin dalam hal apa? Tadi yang pertama Alkitab, dikatakan bahwa disiplinlah membaca dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, disiplinlah memberikan waktu kepada Tuhan, praying, berdoa pribadi. Atau mungkin saudara menyediakan waktu menyendiri dengan Tuhan. Maksudnya adalah merenungkan firman Tuhan, membaca, menggali firman Tuhan. Berdoa. Dan saudara dikatakan bahwa boleh juga saudara mendisiplinkan diri secara rohani, yaitu dengan melayani. Melayani bukan hanya di gereja, tetapi juga di dalam pekerjaan saudara. Bagi saudara yang bekerja di marketplace saudara, ayo menjadi berkat. Melayani orang-orang sekitar saudara. Mungkin saudara bisa menjadi sahabat. Saudara bisa berdoa untuk mereka. Saudara bisa menjadi pembawa damai bagi mereka. Artinya saudara harus memiliki sikap mau disiplin dalam kerohanian. Tentu saja ini membantu saudara untuk dibentuk Tuhan. Saudara, kemudian apa sih yang menjadi tujuan Tuhan? Kenapa kita dibentuk? Yang pertama tentu saja Tuhan mau memakai kita untuk tujuannya. Ya, dikatakan di Roma 9 ayat 21. Saya akan baca saudara. Dikatakan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Artinya saudara, Tuhan menentukan kita untuk dipakai untuk tujuannya sesuai dengan kehendaknya. Saudara dan saya dibentuk berbeda-beda saudara. Ada saudara dibentuk untuk tujuan mungkin berbeda. Suami berbeda dengan istri. Jadi anak-anak berbeda dengan orang tua tentunya. Dan Tuhan mau pakai setiap saudara, setiap generasi Tuhan akan bentuk. Baik anak kecil, baik orang tua. Semua akan dibentuk untuk tujuan kemuliaan nama Tuhan. Salah satu contoh yang baik dalam Alkitab saudara, bagaimana proses pembentukan Tuhan bagi seorang hamba Tuhan yang luar biasa dan akhirnya dipakai luar biasa, yaitu salah satunya adalah Yusuf saudara. Yusuf itu dimusuhi oleh saudara-saudaranya, dia dibuang ke sumur, kemudian dia dijual saudara. Kemudian dia anak orang kaya, dia anak kesayangan papanya saudara, menjadi budak. Dia bekerja di sebuah rumah, yaitu rumah Potifar saudara. Dia bekerja dengan baik, dia bekerja dengan excellent saudara. Bahkan sangat dipuji oleh Potifar.
Tetapi dia difitnah saudara oleh istri Potifar, bahkan masuk penjara. Dan saudara, dalam proses pembentukan kehidupan Yusuf, dia dilupakan oleh juru minum raja, yang dimana dia tolong atau dia bantu untuk menerjemahkan mimpi yang dia terima. Dan Yusuf dikatakan saudara mengalami hal-hal yang luar biasa, yang tidak menyenangkan. Sepertinya masalahnya bertubi-tubi saudara. Masalah A selesai, B datang. Belum B selesai, masalah C datang. Artinya saudara, Yusuf mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Dan kita bisa melihat respon Yusuf luar biasa. Tidak sekalipun dia berontak. Tidak sekalipun dia mengalami dia lari atau dia membuat satu kudeta, bagaimana dia dilupakan di penjara. Tetapi dia mengerjakan bagian dia dengan setia saudara. Dikatakan di Mazmur 105 ayat 16-22. Dikatakan begini, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Dan dikatakan ayat 19, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya, Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tua. Ini cerita tentang Yusuf saudara, bagaimana Yusuf dipakai Tuhan, dibentuk Tuhan. Proses pembentukan hidupnya tidak mudah. Bahkan cenderung mungkin dari kita belum pernah mengalami hal-hal yang seperti ini saudara, sampai masuk penjara, sampai dilupakan, sampai difitnah. Saudara, Yusuf mengalami proses pembentukan yang luar biasa, dan ternyata saudara dia meresponinya dengan baik. Dan dikatakan saudara, perhatikan bahwa di Kejadian 45 ayat 4-8 bagaimana Yusuf meresponi apa yang dia alami, apa yang dilakukan saudaranya, apa yang dilakukan oleh teman-temannya di penjara, bagaimana dia bekerja di rumah Potifar, bagaimana dia difitnah, bagaimana dia masuk penjara, bagaimana dia saudara dilupakan oleh orang yang sepenjara dengan dia. Tapi dia tidak meresponinya dengan salah. Dia merespon justru dengan benar saudara. Dikatakan begini, di Kejadian 45 ayat 4-8 dikatakan, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara kehidupanmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, tanggapan atau perkataan atau respon dari Yusuf ini luar biasa. Dia tidak menyimpan sakit hati, dia tidak menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya yang memusuhinya, yang membuang dia, bahkan menjualnya. Ya, artinya dia melihat apa yang dia alami adalah sebagai satu proses pembentukan, di mana dia mengerti Allah yang menyuruh, Allah yang mengizinkan dia mengalami hal-hal yang gak enak, terjadi proses pembentukan. Akhirnya dia dipercaya untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir. Artinya dia menguasai istana, dia menguasai seluruh negeri Mesir pada waktu itu, sehingga bangsa Israel tertolong, sehingga bangsa Israel tidak musnah, sehingga bangsa Israel dipelihara hidupnya. Tentu saja ini menjadi satu
hal yang luar biasa. Bagaimana respon Yusuf luar biasa. Dia tidak berontak, saudara. Dia tidak menyalahkan Tuhan, bahkan dia tidak menyalahkan saudaranya. Bagi kita saudara hari ini, mari kita belajar bahwa proses pembentukan dalam hidup kita diizinkan Tuhan. Makanya kita harus bersyukur dan kita harus meresponi dengan baik. Tadi ada 3, yaitu jangan berontak, rendahkan hatimu waktu di tempat Tuhan. Kemudian relakan hatimu, relakan hidupmu dibentuk. Bahkan karakter kita harus dibentuk oleh Tuhan supaya kita punya karakter yang sama seperti Kristus. Kemudian positive thinking, jangan pernah salah tangkap atau salah pengertian dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita tidak pernah salah. Dan oleh karena itu kita mengucap syukur atas segala hal, karena kita tahu Tuhan tidak pernah salah melakukan apapun dalam hidup kita. Apapun keadaan saudara, saya percaya dan saya berdoa supaya saudara diberkati, saudara mengerti bahwa proses pembentukan Tuhan dalam hidup kita itu untuk kebaikan kita. Amin, saudara. Dan saya percaya suami istri boleh berpelukan, amin, bersama anak-anak. Mungkin teman-teman yang satu hostel boleh berpelukan, artinya thank you karena boleh membentuk saya, ya. Jadi artinya siapapun yang membuat engkau marah, siapapun yang membuat engkau tidak enak atau ada masalah, anggaplah itu sebagai suatu proses pembentukan yang Tuhan izinkan. Asalkan saudara, jangan sampai saudara mencari masalah dengan sengaja, tentu saya tidak, tetapi begini, mungkin dalam keadaan kita berbuat benar, tapi kita disalahkan. Itu menjadi satu proses pembentukan Tuhan. Amin. Saya percaya keluarga-keluarga diberkati, anak kecil diberkati, ya, para anak muda diberkati. Dan saya percaya melalui firman Tuhan ini, saudara diteguhkan, saudara dinasihati oleh firman Tuhan, dan saya percaya semua kita diberkati oleh kebenaran ini. Dan saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu atas setiap kami. Terima kasih ya Abah, terima kasih ya Tuhan untuk nasihat-Mu bagi kami. Biarlah setiap proses pembentukan yang kami alami, yang kami terima, yang kami sedang jalani, itu boleh kami jalani dengan respon yang benar Tuhan. Kami tidak mau memberontak terhadap Engkau, tapi kami mau rendah hati. Kami tidak mau Tuhan hidup kami ini menjadi kucar kacir, tapi kami dengan rela hati, dengan rela kami mau dibentuk. Bentuklah hidup kami, bahkan karakter kami dibentuk oleh-Mu, supaya kami sama seperti Engkau ya Tuhan, sama seperti Kristus. Dan kami juga Tuhan mau positive thinking, bahwa apa yang Engkau rencanakan tidak pernah salah dalam hidup kami. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, umat-Mu Tuhan, yang Engkau pilih, yang Engkau ciptakan, yang Engkau jadikan dan Engkau bentuk Tuhan. Oh, berkati mereka satu persatu, urapan-Mu mengalir Tuhan atas setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati ya Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu yang tidak memiliki pekerjaan Tuhan, kami berdoa berikan pekerjaan yang baik. Dan biarlah Tuhan hari-hari ini sukacita Tuhan mengalir atas setiap pribadi, lepas pribadi dari jemaat-Mu. Berkati ya Tuhan dalam ibadah online ini pun Tuhan, biarlah rumah-rumah diberkati, berkati setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa. Mari saudara angkat tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita akan menyelesaikan, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus yang menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.